Pak akan jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturannya. Nah, di sini kita akan belajar dua hal untuk gerak lurus berubah beraturan ini. Yang pertama itu yang ini, gerak vertikal ke atas. Ini ya, gerak vertikal ke atas ini. Ada juga yang gerak vertikal bawah ya. Ini ada juga yang gerak vertikal ke bawah ya ini. Nah, ada dua, dan dua ini juga masing-masing punya rumus. Nah, rumusnya itu nanti kamu bisa lihat sendiri nanti di modul ini. Tuh. Oke, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini di sini ada rumusnya ini rumus yang kamu harus ingat ini. Untuk benda yang gerak lurus, gerak vertikal ke atas seperti bola yang dilempar, itu rumusnya ini. Kalau mau cari kecepatan, itu dia pakai yang ini, VT. Salah ya, sahabat terlalu tebal. Dia pakai ini, VT sama dengan V0 kurang GT. Kalau mau cari tinggi, kan ini dia ada tingginya juga nanti, ini akan ada tingginya juga nanti. Ini bola misalnya dilempar ke atas, berarti dia akan mencapai satu ketinggian ini H. Dia akan mencapai satu ketinggian dalam kurun waktu tertentu, ada T-nya waktu. Nah, itu kita bisa cari kecepatannya. Ada dua rumus, bisa pakai ini atau bisa pakai ini, tergantung diketahuinya yang mana dalam soal ya. Nah, itu saya dulu. Itu untuk gerak vertikal ke atas. Lalu untuk gerak vertikal ke bawah, ini dia keterangan sudah ada, nanti kamu bisa baca sendiri. V0 itu kecepatan awal, nah, G itu percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini dia bisa dua, itu tergantung dari soalnya. Bisa 9,8 meter per second pangkat 2, atau dia bisa juga 10 meter per second pangkat. Sudah ada ketetapannya ini, jadi tergantung dari soalnya. Jadi kalau diberitahu 9,8 ya kamu pakai 9,8. Kalau tidak diberitahu apa-apa ya pakai 10 saja, tidak masalah. Ataupun sudah diberitahu 10 ya kamu pakai 10. Waktu ya sudah tahu, satuannya S second, VT kecepatan akhirnya meter per second, H itu ketinggian, dia capai ketinggian. Nah, itu untuk rumus untuk vertikal ke atas ya. Lalu untuk vertikal ke bawah ini sama, rumusnya sama, cuma yang membedakan ini kan dilempar dari atas ke bawah. Dilempar dari atas ke bawah ya. Ini dia beda dengan jatuh bebas. Jatuh bebas itu ini dia beda, jatuh bebasnya beda. Kalau jatuh tuh dia jatuh tanpa ada kecepatan awal. Tidak ada V0-nya, tidak ada kecepatan awalnya, tidak. Kalau jatuh bebas, dia dari sini diam, langsung dia jatuh saja. Tapi kalau vertikal ke bawah itu kayak ada yang lempar begitu, ada kecepatan awalnya. Nah, itu yang membedakan jatuh bebas dan vertikal ke bawah. Itu ada yang melempar, ada gaya yang diberikan, itu makanya dia vertikal ke bawah. Rumusnya itu hampir sama, cuma yang membedakan itu adalah tanda ini. Kalau vertikal ke atas minus, vertikal ke bawah dia semuanya tanda plus. Nah, itu yang mungkin bisa buat kamu ingat ya. Itu saja ya. Kita nanti coba lihat di atas, itu sama ya, sama rumusnya, cuma yang membedakan itu adalah
tanda plus minusnya. Kalau vertikal ke atas berarti minus, vertikal ke bawah itu dia plus. Nah, itu saja. Keterangannya sama. Nah, sekarang kita bisa lihat di contoh soalnya itu. Tapi sebelumnya tunggu dulu, kita hapus dulu ini supaya kita bisa hitung. Oke, kita lihat soalnya. Nah, kita lihat soalnya ini satu ini, sebuah bola dilempar ke atas. Berarti ini contoh soal 1 ya. Kita lihat contoh soal 1. Nah, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal itu 30 meter per second. Berarti diketahuinya sini sudah jelas. V0 kalau kita mau diketahui itu sudah jelas bahwa dia dilempar ke atas, berarti vertikal ke atas ya. V0 itu sudah sama dengan kecepatan awalnya 30 meter per second. Lalu jika percepatan, nah ini yang disebut percepatan gravitasi yang tadi Pak sebut ada 2 jenis itu. Di sini kan dia pakai 10 meter, berarti itu yang disebut dengan G, percepatan gravitasi, berarti dia pakai 10 meter per second pangkat 2. Nah, ditanya sini dia T, ditanya itu adalah T ya, T itu waktu. Tapi waktu di sini waktu yang ketika dia mencapai, ini bola ya, ini bola dia ini dilempar ke atas begini, baru kembali turun begini ya. Nah, itu bola itu ketika dia capai titik tertinggi, ketinggian maksimum ini. Berarti ketinggian maksimum itu ketika dia sampai di sini ya. Sampai ujung sini, ini bola ketika dia di sini. Nah, itu berapa waktu yang dia perlukan untuk sampai di atas itu. Nah, ini ya. Nah, ketika bola ini dilempar, ketika dia sampai di atas, yakin dan percaya kalau dia sampai di sini, bola sampai di sini, dia kembali turun karena di sini itu kecepatan akhirnya VT-nya itu sudah 0. Akhirnya tidak ada kecepatan lagi. Tidak ada kecepatan yang membuat dia akhirnya dia turun. Dia berhenti karena tidak ada kecepatan 0. Kalau dia masih ada kecepatan, berarti dia terus ke atas. Tapi karena dia sudah, jadi sini walaupun tidak diketahui VT-nya, otomatis bahwa karena dia capai puncak tertinggi, VT-nya sama 0. Nah, ini nih kamu lihat di bawah sini. Nah, itu. Nah, gampang sekali. Kalau sudah begitu, itu tinggal kita pasang saja. Nah, coba lihat ini. Dia sudah. Nah, sudah ada keterangannya semua. Mungkin sudah ada VT-nya, sudah ada V0-nya, sudah ada G-nya. Nah, apa yang kita cari? Nah, oh ternyata kita bisa pakai rumusnya ini untuk mendapatkan T. Tinggal bolak-balik saja, ya. VT sama dengan V0 kurang GT. Sudah ada unsur-unsur ini semua ya. Nah, VT sudah ditahu. VT kita ganti dengan 0. VT sudah ya, ini 0. VT sudah 0. Lalu V0-nya itu diketahui 30, makanya pasang 30 di sini. G-nya sudah 10, T-nya yang belum, pasang simpan. Nah, sekarang kan bentuknya seperti ini. Ini kita pindah ruas ini. 0 sama dengan 30 kurang 10T ya. Bapak kasih warna yang lain. Nah, ini pindah ke sebelah, pindah ruas secara matematis ya. Oh, berarti jadinya minus, jadinya plus, makanya 10T sama dengan 30. Nah, untuk cari T sama dengan ini kan 10T, artinya 10 kali T ya. Pindah ruas jadinya 10 bagi T. 30 bagi 10, minta maaf ya. Nah, berarti T-nya sudah otomatis didapat adalah 3 second. Jadi untuk dia capai di atas ini dia butuh waktu 3 second. Nah, itu penjelasannya untuk soal pertama. Jadi gampang, tidak susah ya.
Nah, sekarang kita hapus dulu. Nanti kamu bisa, kalau nonton video ini, bisa screenshot ya. Bisa screenshot dan lihat penjelasan dari Bapak, bisa putar-putar ulang lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lalu berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua ini juga masih vertikal ke atas, vertikal ke atas. Nah, ini sudah. Ini sebuah orang atlet melempar lembing ke atas dengan kecepatan 30. Oh, sudah sama. Berarti V0-nya itu kita dapat adalah 30 kan kecepatan awal meter per second. Lalu lembing itu mencapai puncak tertinggi yang tadi, dia itu mencapai ketinggian puncak tertinggi, berarti H-nya. Bukan T untuk maksimumnya ya. T untuk mencapai titik tertinggi itu, dan T max lah sini ya Pak. Tulis itu 5 second, 5 detik. Nah, dia tanya berapa ketinggiannya berapa. Ditanya itu adalah, yang ditanya adalah H-nya itu berapa. Jadi ini lembing dilempar dari bawah. Nah, dia sampai di sini itu yang dia mencapai, dia sampai sini itu dia butuh waktu 5 second. Nah, pertanyaannya dia dari sampai sini sampai atas itu berapa tingginya? Nah, itu pertanyaan. Nah, di sini ada unsur V, ganti warna dulu. Di sini ada V0 sudah ada, T juga sudah ada. Nah, kita lihat rumus MO, ternyata rumus ini yang memenuhi. Ya, rumus ini yang memenuhi. H sama dengan V0 sudah ada, T-nya sudah ada 5 second, 1/2 tetap 1/2. G-nya ini kalau Bapak sudah bilang kalau tidak disebut dalam soal, yakin dan percaya bahwa dia itu adalah G-nya adalah 10 meter per second ya, kalau tidak second pangkat 2 kalau tidak disebut. Jadi pasang G-nya 10 meter karena itu percepatan gravitasi, karena di bumi kan ada gravitasi ya. Baru T pangkat 2 per 5 pangkat 2, ini ganti saja dalam sini. 30 kali 5 150, 1/2 tetap 1/2. Ini 10 kali 5 kali 5 kan 25, 10 kali 25 250. Akhirnya operasikan dulu 1/2 kali 250 dapatnya 125. Lalu 150 kurang 150 dapatnya 25. Jadi makanya jawabannya adalah A. Itu gampang ya, tidak susah. Jadi yang penting kamu bisa mengerti saja, itu tidak susah ya. Hapus lagi. Lalu kemudian kita lihat soal yang berikut. Oh, ini nanti kita baca sama-sama. Tunggu soal. Oh ya, 4 soal saja. Nah, ini batu dilempar ya, ke dalam sumur dengan kelajuan awal 5 meter per second dan menyentuh permukaan air setelah 2 second. Berapa ke dalam? Nah, ini beda. Dia ini sudah pakai rumus untuk vertikal ke bawah, karena dilempar ke bawah kan, sumur kan pasti di bawah. Jadi kelajuan awal atau kecepatan awal itu kita sudah pasang V0 sama dengan 5 meter per second sudah ya. Lalu waktunya T-nya adalah 2 second, 2S. Nah, dia tanya di sini adalah H. Tapi sini di soalnya tidak disampaikan, tidak diberitahu gravitasinya. Berarti yakin dan percaya pakai gravitasi ini ya. Ini tulisnya sebenarnya 10 meter per second pangkat 2 ya, bukan S2 ya, maksud second pangkat 2 ini. Nah, ini dia punya diketahui sudah nih. Nah, ditanyanya H, kedalaman sumur, H ketinggiannya itu. Langsung kita pasang rumus yang mana cocok untuk dipakai untuk mencari kedalaman sumur. Oh, ternyata rumus yang ini. Nah, ini jelas ya. Ini dia pakainya kalau vertikal ke atas plus, ini minus, ini jadi dia plus ya. V0 sudah 5, T 2, 1/2 ya tetap 1/2, G 10 sesuai dengan percepatan gravitasi ini. 2 waktunya pangkat 2 jadi 2 pangkat 2, jadi
5 kali 2 10, 1/2 kali 10 berarti setengah kali 10 5, 2 pangkat 2 4. 10 tambah 20 akhirnya dapat 30 meter, sehingga jawabannya adalah, kita lihat itu adalah, oh mana, tidak ada pilihannya. Oh, soal ini tidak ada pilihannya ya, langsung saja tidak apa. Jawabannya adalah 30 meter ya, 30 meter. Jadi tidak susah, 30 meter ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir ya, mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Contoh soal yang terakhir kita lihat dulu ini. Ini juga pasti Pak kasih, ini juga masih berkaitan dengan vertikal ke bawah ini. Lihat, dari sebuah bangunan setinggi 80 meter, 80 meter tinggi, berarti hanya sudah di 80 meter itu bangunannya. Lalu sebuah bungkusan dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan untuk kecepatan awal. Ini kan dilempar, berarti kecepatan awal, berarti disebut V0 10 meter. Lalu tidak diberitahu berapa, tidak disebutkan DP percepatan gravitasi, berarti kita pakai percepatan gravitasinya 10 meter per second pangkat 2. Ya, ditanya adalah selang waktu T sampai di tanah dengan laju bungkusan ketika dia sampai tanah, berarti dia cari VT-nya. Nah, semua sudah ada. Nah, untuk mengerjakan soal ini ternyata kita duluan mencari VT. VT kita pakai rumus ketiga ya, kalau tidak silap rumus ketiga dari rumus vertikal ke bawah itu ada VT pangkat 2. Ini VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 GH. VT ya itu yang ditanya, tetap VT pangkat 2. V0 kan 10, berarti 10 di pangkat 2, 2 tetap 2. G yaitu 10 karena sudah ada 10 meter per second pangkat 2, sedangkan 80 adalah H ketinggiannya. Harus satuannya harus pas dengan rumus ya. Dapatlah 100, 10 kali 10, 10 pangkat 2 100. 2 kali 10 20 kali 80 dapatnya 1600. 1600 ini tambah 100 1700. Nah, ini sebenarnya kan VT pangkat 2 sama dengan 1700 ya. Jadi kalau kita mau cari VT, VT itu kita akarkan ini. Nah, kita akarkan dia. Nah, kita akarkan ternyata apakah kita bisa dapat betul 40. Coba nanti kamu bisa hitung-hitung sendiri. Apakah benar itu 41 kali 41 itu dapatnya 1700 tidak? Nah, itu. Kalau tidak juga mungkin dia mendekati. Kita cari yang mendekati lah ini. Karena akar dari 1700 itu sebenarnya 41,2 begitu. Jadi ini karena angka 2 jadi kita bulatkan ke bawah jadi angka 41 saja. Jadi makanya didapat bahwa dia punya kecepatan untuk ketika mencapai tanah itu 41 meter per second. Nah, 41 yang kita gunakan untuk mencari waktunya. Waktunya jadi VT sudah dapat dari sini. Akhirnya VT ganti 41. V0 sudah dari awal kita sudah tahu 10 meter per second. G 10, T-nya yang dicari. Jadi ini pindah ruas. Ini kan pindah ruas. Plus pindah ke sebelah jadinya minus, makanya 41 kurang 10 sama dengan T. Jadi 31 sama dengan T. Ya. 31 sama dengan T. Ya, ini sebenarnya begini. Kita bisa baliknya 10T juga sama dengan 31. Jadi kalau kita mau cari T berarti otomatis 31 dibagi 10. 31 dibagi 10 ada 3,1 second. Nah, itu dia. Itu penjelasan singkat itu dari Pak tentang latihan-latihan soal, contoh-contoh soal ini. Nah, berikutnya itu tunggu Pak hapus dulu supaya kamu tidak bingung. Nanti kamu bisa ulang-ulang putar ini video dan lihat modulnya itu dan pelajari baik-baik, ya itu saya Pak yakin kamu bisa ya. Lalu berdasarkan
latihan contoh soal tadi itu Bapak berikan ini 4 soal ini ya, mungkin ada 3 yang berkaitan, nomor 1, 2, 3 itu berkaitan dengan vertikal ke atas, cuma 1 nomor yang dia berkaitan vertikal ke bawah. Jadi harapan Bapak ya kamu bisa menyelesaikan itu dan dengar penjelasan Bapak dengan baik sekali. Ya mungkin demikian saja penjelasan Bapak untuk materi kali ini. Tolong dihafal rumusnya ini, kecepatan untuk gerak lurus berbalaton vertikal ke atas ya, rumusnya ini dengan yang di bawah ini ya, ini vertikal ke bawah. Kalau kamu sudah kuasai rumus dan sudah memahami unsur-unsurnya, Bapak yakin dan percaya dan kamu bisa mengerjakan dengan baik sekali. Ya mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat selalu belajar. Salam sehat.